الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Para jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar kata kecerdasan, mungkin sebagian orang memahami yang dimaksud dengan kecerdasan itu adalah mereka yang mempunyai kemampuan akademik yang tinggi dalam belajar, mereka yang memiliki kesuksesan di dunia ini. Mungkin mereka yang mempunyai IQ 120, 130 atau 140. Namun Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya kecerdasan yang hakiki adalah kecerdasan yang mampu mengantarkan kita menuju derajat takwa, menuju menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan kecerdasan muttaqin itu? Yaitu setiap kemampuan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, hati yang kita miliki bisa mengantarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses, agar kalian menang, agar kalian beruntung. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecerdasan muttaqin ini, maka seorang hamba bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan wahyu, bukan nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah jadikan untuk kalian furqan, pembeda yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar.
Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecerdasan muttaqin, maka seseorang bisa mengendalikan diri dari berbuat maksiat karena dia sadar benar bahwasanya setiap gerak-geriknya, setiap aktivitasnya selalu di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan Dia Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecerdasan muttaqin, maka seseorang selalu memprioritaskan urusan-urusan akhirat di atas urusan dunianya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah man dana nafsahu, orang yang bisa mengekang, menahan jiwanya, menahan nafsunya, wa 'amila lima ba'dal maut, dan beramal saleh untuk menyambut kematian, itu untuk menuju negeri akhirat. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ciri-ciri kecerdasan muttaqin itu yang harus kita miliki, sehingga dengan kecerdasan itu mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, yang dengan ketakwaan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang dimiliki oleh orang yang Allah anugerahkan kepadanya kecerdasan muttaqin adalah dia yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia jatuh ke dalam dosa. Maka tidak heran Rasulullah SAW menyebut orang seperti ini dengan orang yang terbaik. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam, semua manusia khata', sering berbuat salah, sering berbuat dosa, siapapun itu, kecuali para nabi dan rasul. Setinggi apapun iman dia, maka dia khata', sering berbuat salah dan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat dosa dan salah, dia yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan penuh penyesalan, dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kecerdasan, sifat yang harus dimiliki oleh orang yang Allah anugerahkan kecerdasan muttaqin adalah dia yang selalu menjaga tauhid dalam hidupnya sepanjang hayatnya. Karena dengan tauhid itulah dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus semua nabi dan rasul dengan membawa misi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita keistiqamahan di dalam meneladani ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sebagaimana dahulu para sahabat mendapatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini marilah kita tundukkan kepala kita. Kita rendahkan hati kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengijabahi doa-doa kita di siang Jumat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqih fid din wa 'allimna ta'wil ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus shalah.